Rekan pemuda Imada, sekarang kita sudah ada di episode perdana dari I'm Show Imada Talk Show. Dan spesial hari ini akan ditemani dengan saya Patrick Pepep dari Sektor 4. Dan kita akan ngebahas mengenai orang-orang hebat yang ada di Imada atau di Manuel Muda. Dan spesial hari ini kalau ngomongin soal tentang 2 tahun ini, kita ngebahas soal atau mungkin kita merasakan adanya COVID Corona. Dan itu mungkin bisa menjadi siapa sih orang-orang yang garda terdepan, otomatis orang-orang kesehatan. Dan sebenarnya di Immanuel Bekasi ada punya orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Salah satu contohnya adalah orang hebat yang ada di sebelah kita nih. Ada Bung Kris Kapitan. Selamat sore. Sore Bung, luar biasa. Bung, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Masih sering untuk menangani teman-teman yang COVID atau gimana sekarang ini? Kebetulan sudah mulai lagi sih gelombang. Udah mulai gelombang lagi ya? 3 bulan sekarang sudah mulai lagi sih. Udah masuk lagi di yang lebih. Oh, sekarang udah masuk Omikron atau gimana tuh yang teman-teman yang sekarang terkena? Kalau secara epidemiologi sih sekarang sebenarnya sudah banyak beberapa kasus yang sudah masuk varian Omikron sih. Oke. Cuman kalau untuk kita melihat dia Omikron atau bukan, sebenarnya kan pemeriksaannya bukan dari gejalanya doang. Tapi itu butuh pemeriksaan secara menyeluruh, namanya WGS, Whole Genome Sequencing. Jadi kita harus PCR terus nanti di bawah mikroskop elektron gitu-gitu. Wah, cukup rumit juga ya. Cuman secara epidemiologi, secara kebanyakan kasus, sekarang kan transmisi lokal sudah banyak untuk varian Omikron ini. Jadi memang penanganannya juga bisa ditangani juga segera ya untuk Omikron. Nah, untuk teman-teman Imada juga kita akan ngebahas tentang COVID, tapi nanti kita akan ngebahas dulu bagaimana sih seorang Bung Kris Kapitan ini ingin menempatkan dirinya sebagai dokter di bidang kesehatan. Kita akan tanya-tanya dulu. Sebelumnya ini kita ada kesamaan nih. Kita satu alma mater bukan? Di Santa Maria Monica. Jadi memang dekat. Jadi memang sering ketemu juga pada saat dulu zaman sekolah. Bung Kris ini kakak senior. Nah, kalau ngomongin soal jenjang pendidikan, kenapa memilih kedokteran sebagai bidang yang mau nanti akan ditekuni ke depannya pada waktu itu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Patrick. Sebenarnya pada awalnya tuh saya dari kecil sampai SMA itu sebenarnya tidak terpikir jadi dokter sih. Oke. Cuman saya tuh sebenarnya sudah mendaftar di salah satu universitas swasta di Jakarta Barat. Tuh mau ambil teknik perminyakan. Waduh. Teknik perminyakan. Cuman pada saat besok mau dibayar, nggak tahu kenapa saya bilang orang tua saya cancel, saya menjadi dokter. Itu kenapa? Saya baru tahu waktu saya lulus, ternyata 2 orang tua mau anaknya satu jadi dokter. Oke. Ya udah, akhirnya saya ambil kedokteran. Tapi sebenarnya dari kecil pernah terlintas nggak sih? Maksudnya, ada terlintas sedikit lah pengen jadi dokter, atau memang pure tiba-tiba saat di momen itu aja yang langsung tergerak hatinya langsung mau jadi dokter? Pada saat momen itu aja, momen itu saja. Malam itu benar-benar malam yang mengubah nasib saya sih. Maksudnya perjalanan hidup saya jadi berubah sih semenjak malam itu. Oh. Jadi kita kan biasa kalau di keluarga saya itu malam sebelum tidur itu kan biasanya kami dikumpulkan, cerita-cerita rencananya apa. Nah, kebetulan besok itu kan harus melakukan pembayaran di kampus itu, kampus tersebut. Namun berdoalah kita sama-sama, karena kalau sudah dibayar tidak mungkin bisa baik lagi ya. Lagi. Bisa mengcancel tapi kan sayang uangnya kan, betul. Ya, nominalnya cukup besar. Betul. Kan, kampusnya kan swasta juga. Akhirnya ya udah ditanya malam terakhir ditanya, benar gak mau pilih ini? Iya benar. Besok pagi bangun mau bayar, tiba-tiba udah saya cancel aja, saya mau jadi dokter aja. Karena 2 orang tua itu tadi ya. Itu orang tua saya. Itu menarik sahabat Imada teman-teman semuanya. Ibarat kita memang menjadi apa yang mungkin kita persiapkan, tapi mungkin bisa jadi dengan 2 orang tua itu bisa mungkin terputar semuanya gitu ya. Nah, kalau pengen tahu sebenarnya kuliahnya waktu itu di mana sih, Bung? Saya kebetulan waktu itu kuliah di UKI. Oh, di UKI. Saya kuliah di UKI, saya masuk 2011 September. Lulus saya itu bulan Februari 2018. Jadi kurang lebih 6 tahun, sekarang 6 tahun setengah saya pendidikan. Pendidikan kedokteran cukup panjang. Dia itu ada sarjana 3,5, terus kita koas 2 tahun, atau dokter muda dibilangnya. Lalu kita harus menunggu ujian negara dulu. Biasanya ujian negara itu setahun itu cuma 3-4 kali.
Nanti kita tunggu jadwalnya sudah keluar ujian negara, kita ikut ujian negara, lulus baru kita langsung jadi dokter. Itu perjuangan seorang menjadi dokter tuh nggak gampang ya. Nggak cuma hal kuliah langsung menjadi dokter, harus menunggu proses-prosesnya. Dan gini, aku sendiri mengenal Bung Kris ini bukan 1-2 tahun ya. Beberapa kali pernah sering ketemu dan juga memang adik kelas. Tahu bagaimana perjalanan Bung Kris juga. Aku pengen tahu deh. Sebenarnya kan awalnya kan Bung Kris ini pengen teknik. Tiba-tiba di malam itu berubah menjadi dokter. Kepengen tahu sebenarnya ini perjalanan pada saat proses pendidikan sebagai dokter itu seperti apa sih? Ada kan pasti nggak terbayang sebelumnya. Itu seperti apa perjalanan? Ada hal-hal menarik nggak sih? Sebenarnya kalau mengenai hal menarik itu banyak ya. Karena kuliahnya kan lama ya, 6,5 tahun. Yang paling saya ingat itu waktu saya koas ya, jadi dokter muda, bilangnya dokter muda koas. Jadi kita itu selama 2 tahun itu kita harus keliling sebanyak 14 bagian di beberapa rumah sakit, RSUD Bekasi, Cikini, RSUKI gitu. Yang paling saya ingat adalah waktu itu saya stase bedah. Jadi stase bedah itu saya itu masuknya jam 4, setengah 4. Pulangnya itu jam 4 sore, habis itu saya harus lanjut lagi jaga malam, baru pulang lagi besok lanjut lagi, baru pulang lagi besok sore. Jadi kalau stasenya kalau prakteknya di Cikini, jadi saya berangkat dari rumah itu kurang lebih jam setengah tiga sampai Cikini jam 4, setengah 4, baru mulai pembelajaran. Kita kan harus pegang pasien juga. Betul. Kita harus pegang pasien, pembelajaran sampai sore, latihan ikut operasi dan lain-lain. Sampai sore, lanjut jaga malam, besok paginya lanjut lagi kegiatan lagi subuh, baru sore baru pulang. Sebenarnya itu dilakukan selama kurang lebih 12 minggu. Itulah perjuangan seorang dokter ya. Nah, berarti kita langsung masuk ke bagian gimana proses perjalanan Bung Kris ini sudah menjadi dokter nih. Ini kalau boleh tahu waktu itu kan kuliah dan segala macam, itu terakhir pas sumpah dokter tuh pada saat kapan tuh? Tahun berapa, Bung? Saya 2018 bulan Maret atau April itu sumpah dokter ya. Sumpah dokternya diambil April, ujiannya kan bulan Februari, pengumumannya Maret, April itu sumpah dokter. Oke, berarti udah mungkin kalau dihitung sekarang udah hampir mau 4 tahun ya. 4 tahun ya, dan 4 tahun ini sudah dijalani banyak pasien, banyak suka duka yang sudah dijalani oleh Bung Kris. Pengen nanya nih, terbesit aja. Gimana? Suka nggak sih? Sudah suka belum jadi profesi dokter atau kira-kira ada hati yang ganjel lagi kok? Oh ternyata kayak gini jadi dokter ya. Ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu? Pertanyaan yang nomor 2 mungkin saya bisa jawab ya. Yang pertama, kaget jadi dokter itu pertama kan saya nggak ada background keluarga dokter ya. Orang saya bukan keluarga dokter, saya nggak punya saudara dokter. Mungkin teman satu sektor saya juga dokter, tapi kan kita tidak terlalu jarang ngobrol. Itu yang paling pertama adalah capek. Dokter capek. Terus yang kedua, kebanyakan waktu bermain kita itu tidak sebanyak orang-orang lain karena kan kita harus belajar lebih. Terus kalau suka dukanya menjadi dokter sampai saat ini, yang paling saya ingat adalah mungkin saya bukan seorang dokter yang seperti prof atau apa yang pengalaman tinggi, cuman ada beberapa kasus yang menurut kemampuan dokter umum dia tuh sudah istilahnya satu kakinya sudah di surga, satu kaki masih di dunia. Tapi dengan pertolongan Tuhan juga ya pasiennya bisa selamat gitu. Ada satu contoh kasus waktu saya praktek di Cibitung tuh ya dekat sama jalan tol. Jadi waktu itu ada tabrakan satu keluarga 5 orang, 3 meninggal di tempat, 1 meninggal di rumah sakit, 1 selamat. Yang jadi dilemanya pada saat itu adalah kalau diperhadapkan pada 2 kasus seperti itu, kita nggak bisa menyelamatkan 2 karena kan saya jaga sendiri kan. Biasanya ada 8, saya jaga sendiri. Kita tidak bisa memilih mana yang berdasarkan hati nurani ini, mana yang mau kita selamatkan. Mau dia lebih tua atau dia lebih, tapi kita harus memilih bahwa mana yang peluang selamatnya paling besar. Jadi kalau jadi waktu itu ibu-ibu sama anaknya, kebetulan yang lebih parah lukanya ada lebih luka ibu-ibu. Jadi saya selamatin anaknya dulu, baru saya selamatin ibunya. Ya at the end of story-nya ibunya nggak selamat gitu. Karena kalau saya selamatin ibunya dulu, kemungkinan anaknya nggak selamat. Akan menjadi lebih parah mungkin kondisinya. Jadi,
kita harus memilih. Gitu. Itu titik pada saat waktu-waktu seperti itu yang critical time seperti itu yang itu sebenarnya pergumulan sih. Gitu. Oke, berarti berkata dari hal-hal sekecil itu pun banyak banget pilihan yang harus dihadapin ya. Dan itu mungkin jadi titik yang ibarat kata sisi kemanusiaan harus diuji, sisi kedokteran dan juga sisi spiritual juga pasti akan terus diuji ya. Tapi penasaran seperti ini, ngobrolin soal menjadi dokter itu kan hal-hal yang ibarat kata tanda kutip mungkin menyeramkan atau mungkin yang di ujung tanduk lah kalau boleh orang bilang. Ada nggak sih momen-momen mendapat pasien yang lucu atau mungkin kejadian-kejadian yang memang wah kok begini gitu loh, lucu-lucu seperti itu ada atau paling nggak bisa dilupain deh? Kalau selama jadi dokter ya? Sebenarnya kalau yang lucu-lucu banyak. Salah satu contohnya sih ada beberapa pasien saya waktu saya di daerah tuh di Kalimantan Selatan itu, mereka banyak pasien-pasien yang nggak bisa bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Cuman kalau yang bersifat lucu yang digabungkan dengan medis itu sebenarnya bersifat rahasia ya. Oke. Cuman kalau yang lucu-lucu seperti itu ya banyak, kayak dia bisa bahasa Indonesia. Dia minta surat sakit padahal dia nggak sakit. Siapa nih pemuda Emmanuel nih yang suka minta surat sakit tapi padahal nggak sakit? Jadi sebenarnya lucu-lucu seperti itu. Cuman kalau lucu-lucu yang biasanya berhubungan dengan medis kayak cerita-cerita di luar sana mungkin ya ada beberapa lah. Tapi itu kan sifatnya kerahasiaan ya. Nah memang seru banget kalau ngomongin soal kedokteran juga. Etika kedokteran itu aku sangat junjung tinggi banget. Maksudnya keren banget dia bisa merahasiakan apa yang memang harus ditutupi atau mungkin orang yang mesti dikonsumsi dan tidak untuk dikonsumsi. Oke, next ini kan kedepannya Bung Kris juga akan ngambil S2 kalau nggak salah ya. Ngambilnya mau di bidang apa atau mungkin spesialis apa nanti kedepannya? Rencananya jika Tuhan berkehendak saya mau ngambil spesialis penyakit dalam di universitas di negeri. Ada beberapa target sih entah di Unpad atau di UGM. Gitu. Pokoknya kita doain aja supaya untuk S2-nya lancar. Nah, ngomongin soal COVID nih. Ngomongin soal COVID bahwa kita tahu COVID 2 tahun ini menjadi topik utama karena memang kita rasain semua dan juga kita alami semua dan dampaknya mungkin di antara kita juga sempat mengalami dengan ditinggalnya orang yang kita sayang atau yang lainnya. Dan kalau ngomongin soal COVID ini, tenaga medis menjadi garda terdepan. Ada nggak sih pengalaman dari Bung Kris sendiri untuk mengalami COVID pada saat awal 2020 itu sampai dengan 2022 akhir ini, perjalanannya seperti apa sih kalau dari sisi Bung Kris sendiri? Yang pertama pada saat saya menghadapi COVID itu yang pertama capek jelas. Capek karena jumlah pasiennya banyak. Terus yang kedua, ada satu momen saya ingat tuh waktu varian Delta bulan Juni itu jadi jumlah pasiennya banyak, oksigennya habis. Sementara pasien-pasien yang datang itu rata-rata membutuhkan oksigen. Jadi sebenarnya itu yang paling berat untuk masalah COVID itu yang kedua. Terus yang ketiga, waktu saya jaga juga di IGD itu ada satu pasien karena dia demam padahal bukan COVID. Akhirnya dia meninggal, datang karena dia demam berdarah. Dia ditolak ke semua rumah sakit, dia datang ke tempat saya praktek, dia tuh udah meninggal. Sudah meninggal ya kita tidak bisa buat apa. Dia ditolak beberapa rumah sakit karena dia demam, padahal dia demamnya bukan demam karena COVID, tapi dia demamnya karena demam berdarah. Jadi situasi-situasi seperti itu yang buat saya jadi membekas sampai sekarang. Jadi banyak pasien-pasien yang datang, bukan 1-2 sih, ada beberapa pasien datang sudah meninggal karena sudah kehabisan oksigen, terlalu lama isolasi mandiri di rumah gitu. Itu memang yang menjadi realita yang ada ya pada saat itu. Nah kalau ngomongin realita kayak gitu, ada nggak sih sempat terbesit? Walaupun ini dokter sebagai kewajiban ya, kita harus menjadi dokter pada saat itu, tapi ada nggak sih rasa yang mengurangi ketakutan, tiba-tiba khawatir bisa kena atau pernah kena, Bung? Saya sudah pernah kena. Udah pernah kena, sampai udah pernah kena sendiri. Gimana? Apakah ada rasa masih takut untuk menangani COVID atau memang ya udah jalanin aja karena ini profesi gitu? Kalau menurut saya setiap pekerjaan kan ada resikonya ya. Betul. Untuk masalah penyakit ini ya saya harus berani. Kenapa? Karena ya memang sudah namanya resiko pekerjaan.
setiap pekerja bisa ada risiko. Kalau misalkan kita nggak berani mengambil risiko ya berarti kita tidak menekuni pekerja itu 100% gitu. Kalau saya sih prinsipnya sih maju terus. Wah keren banget. Nah ini penasaran juga nih untuk teman-teman medis di kalangan teman-teman medis sendiri. Gimana sih teman-teman medis saling menguatkan itu, saling menguatkan untuk bisa menangani COVID ini. Apalagi kan dulu awal-awal kita sering banget ngelihat bahwa postingan sampai ada yang nggak pulang ke rumah segala macam. Tapi kalau dari kalangan medis sendiri saling menguatkan yang satu sama lain itu seperti apa sih Bung Kris kalau boleh tahu? Yang pertama sih kita saling menguatkan itu saling backup sih. Maksudnya kalau ada satu yang down atau satu yang sakit karena COVID kita bantu. Terus yang kedua kalau secara motivasi ya kita selalu meyakinkan masing-masing bahwa pandemi ini pasti selesai. Nggak mungkin dia akan bertahan. Entah dia yang berakhir atau kita yang kalah. Tinggal pilih aja. Yang pasti sih kita harus terus fight sih. Kayak kalau di rumah sakit kayak gitu. Ini betul-betul ibarat kata peperangan juga, kita perang melawan COVID. Nah, ini mungkin pesan untuk teman-teman yang lagi nonton nih, teman-teman ibadah semua. Dari sisi Bung Kris sendiri sebagai medis, ada nggak sih pesan khusus untuk kita menangani COVID seperti apa? Atau mungkin kita harus melakukan apa sih agar terhindar dari COVID? Paling nggak seperti itu deh, simpelnya. Yang paling simpel adalah menerapkan yang sudah dilakukan oleh pemerintah 5M, ya kan, menjaga jarak, menggunakan masker, vaksin, menghindari kerumunan, menghindari bepergian, ya. Terus yang paling penting adalah kita sebenarnya paling penting adalah vaksin. Vaksin itu adalah kunci supaya kita tuh bisa segera kembali. Maksudnya kembalinya dalam hal ini adalah kembali normal, new normal. Jadi kalau masyarakatnya sehat, pasti semuanya akan baik, ekonomi baik, kesehatannya baik, politiknya baik, semua pasti baik. Palingnya kita harus mengikuti peraturan apa yang disampaikan pemerintah ya. Apalagi sekarang vaksin booster udah mulai disebarluaskan untuk publik ya. Nah itu untuk sahabat Mada semuanya, untuk mungkin kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan juga mengikuti vaksin, itu yang paling terpenting. Ini kan kita ngobrolin soal podcast anak-anak atau talk show-nya anak muda dari Immanuel Bekasi nih. Pengen tahu sebenarnya ada nggak sih apa yang sebenarnya Bung Kris lakukan kalau misalkan ada pengalaman atau mungkin kondisi terpuruk, apa sih yang suka Bung Kris lakukan? Yang kalau ada beberapa kondisi terburuk sih biasanya saya yang pertama mungkin yang pasti sih sebagai orang Kristen saya berdoa. Saya berdoa dan saya punya satu pegangan ayat Alkitab kalau saya lagi terpuruk atau lagi dalam keadaan susah, ya. Itu saya kutip dari Mazmur 34 ayat 11. Oke. Ya. Isinya tuh singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang takut Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Aduh, itu dia ayat pegangan dari Bung Kris Kapitan. Bung, kita nggak cuma hari ini, kita nggak cuma ngobrol-ngobrol aja bersama Bung Kapitan. Kita ada kuis nih yang udah siapin oleh tim kreatif yang sangat kreatif sekali ya. Sudah menyiapkan ini. Di sini ada beberapa pertanyaan, tapi di sini Bung Kris memilih 5 ya. 5 untuk kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bung Kris. Mungkin Bung Kris boleh ambil nih satu-satu dulu ya kali ya. Oke. Agak susah ya. Oke. Ini apa nggak ada pertanyaannya? Oh ada. Oke. Oke, saya bantu deh kayaknya. Oh iya ya, agak sulit. Betul. Agak sulit ya. Pertanyaannya di mana? Sabar ya pemirsa. Oke, dapat 2. Dapat 2 pertanyaan, dapat 3. Oke, kita buka dulu 3 kali ya. Kita sisihin dulu 3, nanti baru kita ambil lagi. Oke, dapat. Kayaknya karena tangan aku gede deh, Bung. Jadinya langsung dapat gitu loh. Oke. Kita sudah dapat 5 pertanyaan dari tim kreatif. Ini pertanyaan yang memang udah disiapin juga, atau mungkin pertanyaan dari orang-orang terdekat dari Bung Kris juga. Oke. Nah, udah ada nih 5 pertanyaan yang memang sudah disiapkan oleh sang kreatif atau teman-teman kreatif yang sudah ada nih ya. Kita buka satu nih Bung ya pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama. Waduh, ini berat nih.
Kalau suruh pilih Nadia apa Aldo? Waduh, pertanyaan berat ya, Bu. Kalau suruh pilih Nadia atau Aldo ya, saya pilih dua-duanya lah. Pilih dua-duanya. Itu dua-duanya adik saya. Mungkin saya pilih salah satu. Tapi sedekat apa sih Nadia sama Aldo dengan Bung Kris, atau mungkin kan ada Kak Yori juga. Ini persaudaraan ini sedekat apa sih? Karena kalau kita ngelihat tuh keluarga Kapitan ini anak-anaknya sangat dekat semua nih, saling melindungi satu sama lain. Sedekat apa sih, Bung, sebenarnya? Kalau saya sama Nadia sama Aldo ya saya memposisikan diri saya sebagai seorang kakak. Oke. Yang pertama mungkin mengarahkan, mengingatkan atau bahkan sampai menegur. Oke. Nah, itu sih. Mungkin kalau pendekatannya beda terhadap Nadia dan Aldo. Kalau Nadia itu kan perempuan, jadi biasanya kita harus lebih soft pendekatannya. Kalau Aldo kan dia laki-laki ya, biasanya kita tergantung dia Bikin salahnya apa? Itu dia pertanyaan. Kita langsung pertanyaan yang kedua. Oke. Lagu favorit anything, bukan lagu rohani juga boleh, Bung. Kira-kira apa lagu favorit yang lagi sering didengerin nih, apa nih? Jujur saya jarang denger radio. Harusnya denger radio aku, Bu. Paling sekarang. Tapi kalau lagu senang apa? Kalau lagu favorit sih ada beberapa lagu, saya lupa sih lagunya apa ya. Enggak, kita suruh nyanyi kok, tenang aja. Apa tuh, Bung, kira-kira? Atau musisinya deh, kira-kira. Oh, sama Coldplay ya. Luar biasa. Ada lagu favorit dari Coldplay? Viva La Vida. Viva La Vida lah pasti ya. Oke, pertanyaan ketiga ini kalau tadi soal musik, soal keluarga, ini soal favorit sebenarnya juga. Aktris atau aktor favorit, kira-kira ada yang punya nggak? Atau aktris cewek satu, artis cowok satu deh, nggak perlu aktor. Saya cewek aja dulu ya. Oh, cewek dulu yang boleh. Kita akan tebak siapakah sosok favorit Bung Kris ya. Siapa, Bung? Yang pertama siapa? Kalau saya mungkin yang pertama Jessica Mila. Hampir sama kita selera kita ya. Oke, yang kedua? Yang kedua siapa? BCL bagus. Oh, bilang papamu. Oke, itu dia ya. Selera kita hampir sama semua ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Waduh, pertanyaan keempat ini ngomongin soal film nih. Suka film action atau romance? Action. Film yang paling favorit sepanjang masa dari Bung Kris kira-kira apa? Film favorit sepanjang masa ya banyak sih sebenarnya film favorit. Cuman yang paling baru-baru sih paling saya nontonnya Avengers. Oh. Terus kalau Korea ya baru-baru ini saya nonton All of Them. Korea. Oh, fakta menarik loh. Sedang Korea, bagus. Ceritanya bagus. Oke. Kalau boleh tahu nontonnya sama siapa tuh, Bung? Oke, kita lanjut pertanyaan kelima ya. Di sini udah pada heboh dengar Bung Kris pada mau nonton Korea ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini ngobrolin soal perjalanan panjang yang sudah dilakuin sama Bung Kris sendiri nih. Di sini pertanyaan adalah orang atau tokoh yang sangat menginspirasi selama hidup Bung Kris tuh ada nggak? Ya pasti orang tua saya sih, bapak mama saya sih. Selalu mengajarkan yang pertama tekun, terus jujur, terus tidak menggampangkan segala sesuatu. Oke. Sama selalu bersyukur. Bung, kalau Bung dikasih kesempatan nih untuk mengucapkan terima kasih untuk sang orang tua, kira-kira boleh disampaikan kepada kita semua. Pastikan nih Om Kapitan sama Tante pasti nonton nih. Kira-kira boleh kita persilakan untuk Bung mungkin mengucapkan terima kasih atau say thank you. Silakan, Bung. Ya, selamat sore Pak, Mama. Terima kasih kebaikannya, cinta kasihnya sampai saya bisa jadi besar, saya bisa lulus jadi dokter, bisa berpraktek sehat. Terima kasih juga untuk perhatiannya kepada saya berempat, Yori, Aldo, Nadia,
bisa sabar gitu. Ya, kami mendoakan supaya orang tua panjang umur sehat selalu ya. Terus jangan kalau bisa ya terus mampu menjadi panutan bagi kami ya. Ya, itu aja sih. Oke, so sweet banget ya. So sweet gini kira-kira Bung masih jomblo apa gimana nih? Pengen tanya deh. Udah punya pasangan sih Bung? Udah ada pasangan? Kebetulan ada. Aduh, patah hati semuanya ya. Tapi ini ada pertanyaan dari Instagram kita di @spiritofimada. Ada yang tanya, ini dari siapanya? Kayak nggak tahu nih. Pertanyaan apa? Tipe wanita idaman. Kira-kira kalau misalkan dari Bung Kris sendiri, tipe wanita idaman kira-kira apa sih? Kayak gimana? Saya sih tipe wanita di mana yang pertama adalah dia harus takut Tuhan. Oke, Ya. takut Tuhan. Terus Masuk nggak tuh? Yang kedua dia harus sabar lah. Kenapa? Karena saya akan meluangkan waktu saya mungkin banyak di tempat kerja. Terus yang ketiga mungkin yang simpel-simpel aja mungkin menyayangi saya sama keluarga saya sih, menerima keluarga saya. Gitu sih. That's it. Tuh 3 tapi sangat menarik banget tuh. Kira-kira siapa tuh? Tapi tak dulu. Udah punya pacar. Mau maaf ya Bunda Sista. Oke, last question dari kita. Bung, ini kan untuk teman-teman yang lagi nonton, kebanyakan mungkin teman-teman Gerakan Pemuda Immanuel Bekasi ya, teman-teman Imada. Ada pesan khusus nggak dari Bung sendiri untuk teman-teman Imada yang lagi nonton dan juga mungkin teman-teman yang lagi syutingin kita nih sekarang ini, mungkin ada pesan khusus dari Bung Kris, silakan Bung. Yang pertama, apapun profesi kalian, apapun pekerjaan kalian, tetap lakukan itu secara 100%. Terus yang kedua, meskipun kalian dalam masa sulit, contoh karena pandemi ini kan pasti banyak yang pekerjaan, pendidikan, lain-lain pasti sulit. Tapi kalian harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong, pasti ada jalan keluar. Yang ketiga, tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Itu pesan dari seorang Bung Kris. Agar kalian bisa tetap sehat dan jangan, yang udah kena COVID jangan sampai kena COVID lagi, yang belum kena COVID jangan sampai kena COVID. Amin. Dan yang terpenting itu penting, poin penting tuh, menjaga protokol kesehatan. Apalagi kita kan sekarang udah mau ibadahnya secara tatap muka nih Bung, Tar GP kan, itu tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, terima kasih banyak Bung Kris atas waktunya hari ini. Kita ngobrol-ngobrol sangat banyak poin banget yang kita ambil tentang keluarga, tentang profesi, tentang jalan perjalanan spiritual. Dan teman-teman Imada, jangan lupa nonton terus untuk I'm Show, Imada Talk Show yang nantinya mungkin akan bergulir terus di channelnya G Immanuel TV. Dan akhir kata, saya Patrick Pepep dan wakil Bung Kris juga pamit undur diri. God bless you all.